Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas mengenai jarak titik ke bidang pada ruang bidang datar. Sebelumnya diharapkan kalian sudah memahami kegiatan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di video sebelumnya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Pengertian jarak titik ke bidang, jadi misalnya ada titik P, ini titik P, dan alfa ini adalah suatu bidang. Jarak antara P ke bidang alfa ini adalah panjang ruas PQ ini ya, dimana Q-nya itu berada di bidang alfanya, dan PQ ini tegak lurus pada bidang alfa atau membentuk siku-siku di sini ya, tegak lurus. Maka jaraknya adalah PQ. Contoh yang nomor 1, diketahui kubus ABCDFGH manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu. Yang pertama ditanyakan titik B ke bidang DCGH. Jadi ada suatu kubus, ini titik B-nya, ada bidang DCGH. Kalian disuruh menentukan jaraknya titik B ke bidang DCGH. Tadi pengertian jarak itu adalah di mana yang garis tegak lurus antara titik B dengan bidang DCGH dibuat garis tegak lurus. Maka ini merupakan jarak antara B ke bidang DCGH, membentuk siku-siku di sini tegak lurus. Ya, C-nya ada di bidang DCGH. Nah, jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC yang tadi, karena ruas garis BC tegak lurus dengan bidang DCGH. Yang kedua, yang B, titik F ke bidang ADHE. Nah, ada kubus titik F ini di sini, bidang ADHE. F ke bidang ADHE. Tegak lurus ya. Titik F-nya buat garis tegak lurus di mana? Yang ini nih. Nah, ini. FE dia tegak lurus pada bidang ADHE, di mana E-nya itu ada di bidang ADHE. Maka jarak titik F ke bidang ADHE adalah panjang ruas garis FE, karena ruas garis FE tegak lurus bidang ADHE. Yang ketiga, titik C titik D ke bidang EFGH. EFGH nih, EF ini titik D, EFGH berarti gimana? Karena sama seperti yang tadi ya, dibuat D ke bidang ini tegak lurus. Berarti jaraknya adalah yang DH ini. Karena membuat siku-siku di situ ya. Jarak titik D dengan bidang EFGH adalah panjang ruas garis DH sendiri, karena ruas garis DH tegak lurus bidang CDH. Ini garis ya. Yang keempat, D, titik A ke bidang BDHF. BDHF. Nah, bikin garis dulu di sini, bikin bidang dulu. BDHF, A-nya tegak lurus ya. Nah, kalau ke sini ini tidak membentuk siku-siku ya, karena di sini jadi sudut lancip. Nah, bikin tegak lurusnya di mana? Ini tegak lurus nih, A ke bidang BDHF. Nah, ini tegak lurus membuat siku-siku. Kita namakan O, jadinya AO. AO adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Ya, ini ya AO nih membuat tegak lurus dalam bidang BDHF-nya. Contoh yang kedua, diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang tusuknya 6 cm. Jadi ini panjangnya semuanya 6 cm. Titik AFG DA
F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti gambar di samping. Berapakah jarak titik B nih ke bidang AFGD? Nah, tadi kan di sini ya membuat bidangnya. Dari B ke bidang ini buat garis tegak lurus. Jadinya di sini membuat siku-siku. Nah, ini adalah jarak titik B ke bidang ADGF. Yang dimana tadi rusuknya adalah 6 ya, 6 cm. Nah, kan tadi panjang diagonal. Ini kita bisa lihat di sini membuat segitiga siku-siku. AF diagonal sisi. Karena tadi rusuknya 6, maka diagonal sisi sudah kita bahas di video sebelumnya, A akar 2. Jadi A-nya itu 6, jadinya 6 akar 2. Sehingga panjang AT-nya ini adalah setengah dari diagonalnya, yaitu tinggal dibagi 2 ya. Jadi 3 akar 2. Kemudian karena BT tegak lurus bidang AFGD, maka segitiga ATB nih segitiga ATB adalah segitiga siku-siku di T. Ini kan T ya. Dengan teorema Pythagoras, di depan siku-siku ini sisi miring, yang AB ini sisi miring, maka TB kuadrat sama dengan sisi miring AB kuadrat dikurang sama sisi lainnya, yaitu AT kuadrat. Tadi AB kuadrat 6 kuadrat, AT kuadrat 3 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat 36, 3 dikuadratkan 9 dikali 2 18. Jadi 36 dikurang 18, 18. TB kan di sini masih kuadrat, berarti TB adalah akar 18. Disederhanakan, 18 itu adalah 9 dikali 2, yang bisa keluar akar yaitu 9. Jadi 3 akar 2. Gitu ya. Sebenarnya TB ini kan memang sudah setengah diagonal ya nih. Jadi seharusnya bisa langsung EB-nya itu 6 akar 2, berarti TB-nya tinggal setengahnya ini sebenarnya ya, karena perpotongan diagonal sisi 3 akar 2 ya sebenarnya. Selanjutnya ke part 2 untuk contoh yang keempat, yaitu bangun limas.